Ya silakan Pak, mau tanya apa Pak? Mau tanya ini saya apa namanya? Ketika Firman sudah menjadi Yesus itu selama 33 tahun, Firman atau Allah itu di mana? Selama 33 tahun di dunia ya kan, manusia ini. Apakah ikut dalam tubuh Yesus atau gimana? Maksudnya ketika Firman itu jadi manusia, Ya, Firman sendiri itu ikut dalam tubuh Yesus manusia, Allah Bapa juga ikut atau gimana ini Pak? Ikut dalam tubuhnya Yesus Pak. kan Firman Allah yang jadi manusia. Firman itu idenya Allah yang jadi manusia. Ini buku ini adalah ide saya. Ini pikiran saya dulu, di dalam pikiran saya. Iya. Ketika dia menjadi buku, apakah saya kehilangan pikiran saya yang di sini? Ya enggak, manusia enggak. Betul. Tetapi apakah pikiran saya terpisah dengan pikiran saya yang sudah di dalam buku ini? Tidak. Makanya Bapa tidak terpisah dengan Yesus. Firman itu di dalam Bapa dan di dalam Yesus. Karena Yesus adalah Firman. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tapi bukan berarti buku bisa disembah kan? Kalau jadi buku, ketika menjadi manusia kan masa disembah juga itu. Yang kami sembahkan Yesusnya sebagai Firman. Terus Allah Bapaknya nggak disembah gitu. Kami justru menyembah Bapa itu di dalam Yesus. Kan Yesus pernyataan Bapa. Iya. Sekarang saya tanya, bisa nggak Bapa mengenal saya tanpa kata-kata saya, tanpa firman saya yang menjadi suara di telinga kamu? Ya kalau soal kenal sampean ya kenalnya di HP gini bisa gitu aja. Iya. Karena perantaranya di HP kan itu. Enggak. Di HP. Kamu bisa nggak kenal saya kalau saya nggak ngomong? Kalau saya nggak berfirman, kamu bisa nggak kenal saya di mana tinggal, saya di mana Ya hidup? enggak kenal kalau namanya belum ini. Karena taunya di Maka HP. kami pun tidak mungkin mengenal Bapa tanpa firman-Nya yang jadi manusia. Ya tapi masa Firman itu ya Yesus manusia kan disembah juga gitu kan. Ya kan Yesus kan firman yang menjadi manusia. Pada hakikatnya dia kan firman. Iya, terus firmannya kemana itu setelah menjadi manusia itu? Dia menjadi manusia bukan seperti nasi jadi bubur. Dia menambahkan kodrat. Makanya dikatakan sars egenito. Makanya Tuhan Yesus itu satu pribadi, dua natur. Oh, naturnya dua gitu. Beda naturnya itu. Dia adalah ilahi karena dia adalah firman. Lalu dia menambahkan kodrat manusianya. Sama seperti kitab sucimu, naturnya dua. Firmannya Tuhanmu dan kertas. Kalau berarti saya sama. bakar, apakah firman Tuhanmu terbakar? Kan tidak, yang terbakar kan kertasnya. Iya, artinya kan setelah firman misalkan gini ya, Allah berfirman jadi gunung, masa gunung disembah kan enggak gitu kan? Loh, Kan emang disembah. Yesus itu firman yang dikatakan jadilah manusia, maka dia jadi manusia gitu. Ya kan memang jadi manusia kenyataannya kan, masa jadi apa? Tuhan Kenyataannya kan jadi Yesus manusia. itu firman itu sendiri, Pak. Kalau gunung itu adalah benda yang dijadikan firman. Yesus itu sendirilah firman itu. Paham? Enggak, sebelumnya kan gunung enggak ada. Allah berfirman mau bikin gunung, jadilah gunung kan gitu. Iya, tapi gunung itu dijadikan firman kan? Iya, tapi kan tidak ada disembah kan? Iya, Tidak ada disembah. dijadikan firman atau bukan? Ya cerita, cuma kan nggak disembah gitu. Enggak. Gunung itu dijadikan firman atau tidak? Iya, tapi kan gunung nggak disembah. Oke, Gitu. enggak usah pakai tapi-tapi. Kalau kamu pakai tapi-tapi, kamu saya buang dari room saya. Ya taruhlah manusianya, Gunung manusianya. itu Yesus. dijadikan firman atau tidak? Ya begini, Yesus kan manusia. Yesus, Manusia. dengar dulu. Kalau nggak mau dengar, saya buang. Ayo. Nah, gunung itu dijadikan firman atau tidak? Ya tidak, gunung tetap gunung. Iya, tapi dijadikan Allah melalui firman, bukan? Iya, melalui perkataan Allah. Oke, melalui perkataannya. Jadilah gunung, maka dia dijadikan melalui firman-Nya. Nah, kalau gunung itu dijadikan melalui firman-Nya, Yesus itulah firman itu yang menjadikan itu.
Paham? Belum paham. Soalnya firman tuh. Oke, kalau belum paham, bobo ya, bobo. Gitu. Kalau belum paham, bobo mungkin kurang omega 3 ya. Malam. Iya malam, silakan. Mau tanya apa? Aku mau nanya yang tadi, yang tentang Yesus itu adalah si Firman. Aku mau tahu apa buktinya kalau si Yesus itu Firman-Nya. Apa buktinya bahwa Yesus adalah Firman begitu? Iya, kan tadi dibilang kalau jadilah gunung. Gunung itu penyampaian dari firman itu kan, tuh kata Elia tadi bahwasanya kalau Yesus itu si Firman itu gitu. Coba jelaskan gimana maksudnya atau juga. Terima kasih. Yesus itu adalah Firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Dialah Firman-Nya Bapa yang olehnya segala sesuatu itu dijadikan. Oleh Yesuslah dunia ini diciptakan. Oleh Yesuslah gunung-gunung itu diciptakan. Oleh Yesuslah dunia ini dibentangkan. Oleh Yesuslah laut-laut itu punya air. Apa buktinya bahwa Dia itu adalah Firman itu sendiri? Dia membangkitkan orang yang mati. Dia menghidupkan orang yang mati. Dia menciptakan orang-orang mata yang baru dari tanah. Buat orang buta itu. Dia menghidupkan orang yang mati. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan dia bangkit dari kematian. Karena dia hidup. Itulah buktinya bahwa dia adalah Firman. Dia meredakan angin ribut. Dia menutupi dosa, dia menghapuskan dosa manusia. Itulah buktinya dia Firman. Dia memperkatakan perkataan. Gitu ya? Gini, ini satu lagi kan kalau di agamaku contohnya para nabi yang punya mukjizat kan, terus contohnya kayak Nabi Musa yang bisa membelah lautan, apa bisa disebut juga kalau Nabi Isa itu si Firman itu juga? Nabi Isa itu Firman. Yesus itu Firman, Sang Firman. Kalau dalam kepercayaan Islam, contohnya Nabi kan punya mukjizat kan Elia. Terus apakah mukjizatnya ada yang bisa membelah laut, yang tidak bisa terbakar oleh api? Berarti Nabi itu juga si Firman itu, sama kayak Nabi Isa. Mereka kan menyampaikan firman. Yesus tidak menyampaikan firman. Yesus adalah Sang Firman. Sama seperti kitab suci kamu kan firman Allah. Para nabi ketika menyampaikan firman itu, apakah firman Allahmu itu adalah nabimu? Tidak. Tidak. Nah, ketika Nabi Musa menyampaikan firman, yang disampaikan itu siapa? Yesus kan? Mereka bernubuat tentang Yesus kan? Nabi Mika bernubuat tentang Yesus kan? Yesaya bernubuat tentang Yesus kan? Dan Yesus yang mereka nubuatkan itu sudah datang kan? Beda dong. Mereka menerima firman dan menyampaikan firman. Dan firman yang mereka sampaikan itu telah datang 2000 tahun lalu. Itulah Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah yang mengutus para nabi. Musa mendengar
Musa, pergilah ke sini. Yang didengar Musa itu apa? Firman. Dan Yesuslah yang mengutus dia. Makanya dia disebut firman. Yesaya mendengar bumi itu bulat. Lalu Yesus mengatakan, akulah yang mengutus para nabi. Yang didengarnya Yesaya itulah yang mengutus dia. Berarti siapa itu? Yesus. Yang didengarnya itulah yang disampaikan. Makanya yang diwartakan para nabi adalah Yesus, sebenarnya firman. Begitu. Baik Kak Elia, terima kasih atas penjelasannya. Oke, semangat ya. Semoga Kak Elia sehat selalu. Iya, semoga sehat selalu ya. Kakak Elia, Ya, malam, silakan. saya ingin bertanya, di Injil Yohanes 1 ayat 1 kan Yesus itu adalah firman. Yohanes yang menulis tentang ini. Yohanes tahu dari mana Yesus itu adalah firman itu sendiri? Hikmat dari Roh Kudus dong. Dia adalah firman. Ketika dia berkata, aku mengutus para nabi, aku mengutus malaikatku. Yang mengutus para nabi itu apa? Firman yang mereka dengar. Bukankah firman yang didengar Musa sehingga Musa mau memimpin bangsa itu? Bukankah firman yang didengar Yesaya sehingga dia mau menuliskan kitabnya? Bukankah firman yang didengarkan oleh Mika sehingga ia bernubuat tentang kelahiran Mesias? Bukankah firman yang membuat Musa terutus untuk memimpin bangsa Israel? Bukankah firman yang datang kepada Daud untuk meyakinkan bahwa dia terpilih dari antara keturunan yang lain? Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Roh Kudus itu turun atas Rasul Yohanes dan memberitahu bahwa memang Kristus adalah firman menurut ucapannya Kristus sendiri. Karena dia yang mengutus para nabi, dia yang mengutus malaikat. Yang didengar nabi itu firman atau apa? Pasti firman. Betul. Yang menampakkan diri kepada Musa itu firman. Yang menampakkan diri kepada nabi-nabi itu firman. Dalam rupa-rupa teofani, kristofani. Nah, atas dasar itulah Rasul Yohanes tahu kenapa Yesus adalah firman. Karena dia yang mengutus segala sesuatu. Begitu. Ya? Kasih banyak kakak. Aku boleh tanya satu lagi, bisa nggak? Ya, silakan. Oke. Menurut kakak Elia, lihat pandangan kakak Elia tentang Bunda Mari itu perempuan yang paling sempurna kak atau tidak? Dan dia itu memiliki dosa atau tidak? Dia tetap memiliki dosa, tetapi dia adalah wanita yang paling beruntung dari segala wanita. Makanya dalam Lukas 2 nyanyian Maria, ia berkata seluruh keturunan akan menyebut aku berbahagia. Memang betul Bunda Maria sangat berbahagia karena dia adalah satu-satunya wanita yang Allah perkenankan mengandung pribadi terbesar di alam semesta ini dalam inkarnasinya. Jadi Bunda Maria memang berbahagia, tapi dia tetap dengan dosanya. Makanya dia berkata, Allah juru selamatku. Kalau ia tak berdosa, tidak mungkin dia mengatakan Allah juru selamatku. Begitu. Ya. Betul. Makasih ya kakak Elia. Makasih banyak ya. Tuhan semua berkati. Tuhan berkati.